Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Semoga kamu yang nontonin video ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi di channel ini aku suka ngebahas topik-topik seputar podcasting dan juga recording. Makanya kalau kamu suka topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Nah, jadi di video sebelumnya aku tuh udah sempat ngebahas mixer Yamaha AG06 MK2. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas software AG controller, ini DSP-nya, kalau misalnya dikoneksikan untuk ke mixer Yamaha AG06 MK2. Kayak gimana? Langsung aja, ini tampilannya udah ada ya di komputer, dan si mixernya ini berhubung dia ada 2 channel, jadi aku koneksikan dia, yang channel pertama itu ke microphone dynamic, dan channel yang kedua, ini sebenarnya combo ya, jadi dia bisa dikoneksiin ke XLR dan juga ke line input. Cuman karena aku nggak punya gitar elektrik ya, jadi yang channel 2 ini tetap aku koneksiin ke microphone dynamic, dan nanti aku akan pakai gitar lele nih untuk cobain amplifier simulator yang ada di AG controllernya. Oke, kita sekarang langsung aja ke tampilan AG controller yang ada di komputer. Jadi sebenarnya interface-nya ini ada 2, ada yang versi simple sama yang versi detail. Ini sekarang nih tampilannya, ini versi simple seperti yang bisa kamu lihat ya, kayak gini. Ada 3 opsi. Jadi untuk yang pertama nih pertanyaannya, what is your voice range? Jadi ada pilihannya bass atau tenor, kemudian alto, lalu soprano. Nah ini aku pilih yang alto ya untuk suaraku. Terus yang pertanyaan kedua nih, mikrofon yang kita pakai apa? Apakah dynamic, condenser, atau headset mikrofon? Ini aku pilih yang dynamic. Terus yang pertanyaan ketiga, ini apakah kita mau pakai dia untuk talk atau sing ya? Karena aku konteksnya untuk podcasting, jadi ini aku pilih yang talk. Kemudian di bagian yang paling bawah ini ada pilihannya juga untuk reverb, jadi kalau mau dinyalakan. Nah, suaranya jadi kayak gini, ini kayaknya lebih cocok memang untuk sing kali ya. Ini berhubung aku lagi untuk ngomong, jadi reverbnya aku matiin ya. Basically sebenarnya yang tampilan simple ini kayak gini aja. Nah sekarang kita masuk ke yang detail ya. Oke, ini dia tampilan detailnya. Jadi ada channel 1, channel 2, sama yang bagian bawah reverb. Sekarang kita coba kulik yang channel 1 dulu. Aku klik di voice, middle, or speech. Oke, jadi bagian paling bawah ini ada pilihan presets-nya ya. Ini ada yang voice high, kemudian makin ke kanan itu ada yang voice middle, terus ada juga voice low. Kemudian ini juga pilihannya sebenarnya sama kayak yang di bagian simple tadi. Jadi ini ada yang speech atau sing, terus ada gambar mikrofonnya, ini ada yang dynamic, terus ini ada yang condenser, kemudian ada yang headset mikrofon juga. Nah, ini makin ke kanan ya, ini voice middle sama pilihannya, terus ini voice low. Kemudian nih yang paling ujung nih ada akustik, jadi kayaknya dia bisa juga dipakai untuk instrumen ya. Dan bisa juga untuk pakai apa ya, kayak ditodong gitu, jadi pakai dynamic microphone atau ini pakai condenser microphone. Nah karena aku suaranya itu sepertinya middle ya, dan aku pakai dynamic microphone, jadi aku pilihnya memang yang voice middle untuk speech. Ini ada pilihannya nih, di setiap presetnya kita bisa utak-atik ya. Untuk bagian kompresor dan EQ ini yang kompresor dulu, jadi seperti yang bisa kamu lihat ini presetsnya kompresornya seperti ini, cuman kita bisa juga tetap utak-atik nih bagian threshold, rasionya. Jadi sesuai preferensi kita aja mau seperti apa, release sampai gainnya juga bisa. Terus kalau misalnya kita ke bagian EQ, jadi untuk voice, middle, atau speech, mereka udah bikin presets EQ-nya tuh seperti ini. Tapi kalau misalnya dirasa nih masih ada yang pengen kita adjust, kita tuh masih dikasih keleluasaan nih untuk bikin adjustment sendiri gitu ya. Misalnya ini ada, nah ini tipe EQ-nya nih ada yang peak atau deep, terus di sini ada yang shelf. Jadi kita bisa adjust langsung dari grafiknya, misalnya di sini di frekuensi 375 ya. Kita mau naikin nih, suaranya jadi seperti ini, terus kalau misalnya kita mau turunin grafiknya jadi seperti ini. Kita bisa adjust dari sini juga, jadi nggak harus dari grafiknya. Kemudian ini juga untuk besarannya nih, bisa di-adjust dari sini, dan frekuensinya juga bisa kita geser ya, dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Kemudian dia juga menyediakan ada high pass filter yang ini bisa dimatiin dan bisa dinyalain. Basically sini untuk mengurangi suara-suara rumble ya dari rekaman kita. Nah ini untuk yang voice, middle, atau speech. Sebenarnya di preset yang lain juga sudah tersedia format EQ-nya ya.
Jadi misalnya nih untuk voice high, EQ-nya seperti ini, dan kompresornya juga ini seperti ini, tapi tetap bisa kita sesuaikan lagi dengan keinginan kita, gitu. Nah, ini untuk yang channel 1. Ini sebelum ke channel 2, aku mau ke reverb dulu ya. Jadi kalau kita mau aktifin reverb yang ada di AG controller ini, kita nyalain dulu tombol reverb yang ada di mixer. Tes. Nah, udah kedengeran ya reverbnya. Sekarang coba kita ke bagian reverb. Ini presetnya juga ada macam-macam nih. Jadi ini sekarang lagi pakai yang default ya. Coba aku klik. Nah, ini ada pilihannya, ada 3 lagi. Coba kita tes satu-satu ya. Ini yang default, reverb default. Sekarang kita pindah ke hall. Hall. Suaranya kayak gini. Hall. Nah, ini kalau yang presetnya room. Ini kalau room lebih singkat ya reverbnya. Terus kita pindah lagi, stage. Stage. Ini kalau presetnya yang stage, suaranya kayak gini nih. Kemudian sama seperti yang untuk mikrofon juga, jadi kita tetap bisa bermain nih dengan grafiknya sesuai dengan preferensi kita ya. Misalnya nih kalau untuk yang room, reverbnya kan seperti ini. Nah, ini kalau contohnya time-nya aja ya, aku panjangin nih. Reverb yang room. Panjang banget ya. Nah, selain time ini sebenarnya kamu bisa mainin grafik yang lain juga, delay, diffusion, dan lain-lain itu. Jadi disesuaikan aja sama preferensinya. Oke, sekarang reverbnya aku matiin lagi ya. Oke, sekarang kita coba yang channel 2 ya. Jadi aku akan klik channel 2 ini. Jadi ini di bagian channel 2, di mixernya, itu amplifier simulatornya udah kunyalain. Dan di presetnya ini juga ada banyak ya. Jadi ini pilihannya memang ada yang electric guitar. Ini ada 3 opsi. Ada yang clean, crunch, distortion. Terus ada acoustic gitar juga, ada electric bass. Dan ada juga kalau misalnya kita mau pakai akustik, tapi todong ke mikrofon. Untuk mikrofon dynamic sama kondenser ada. Dan ini juga ada pilihan untuk kalau misalnya kita pakai yang lain 2 ini, yang channel 2 ya. Kalau dipakai untuk kita ngomong aja gitu. Jadi sama nih pilihannya, ada voice high, terus untuk speech atau sing, ada yang untuk dynamic microphone, condenser, headset microphone, ini voice middle sama pilihannya, terus ada voice low juga. Jadi sebenarnya untuk channel 1 dan 2 ini sama persis. Yang membedakan memang di channel 2 ini ada pilihan untuk si gitarnya itu ya. Karena mungkin bisa dipakai untuk orang cover lagu atau untuk streaming gitu. Jadi sekarang aku akan coba juga nih. Kalau misalnya aku pakai gitar lele terus aku todong ke mikrofon ya. Ini aku pakai presets yang electric gitar biar dapet gambaran aja gitu. Kalau presetsnya ini kayak gimana sih. Ada pilihannya kan, ada clean, crunch, dan distortion ya. Disclaimer dulu by the way, jadi sebenarnya aku tidak bisa main gitar ya, dan gitar lele ini juga bukan punya aku. Cuman aku mau pakai karena mau kasih gambaran tadi kalau electric gitar presetnya tuh kayak gimana sih, karena ternyata kedengeran juga efeknya. Oke, ini sekarang aku pakai presets yang clean dulu ya. Sekarang kita coba kalau misalnya pakai preset yang crunch nih, suaranya kayak gimana ya. Berasa ya bedanya? Kita lanjut ke yang terakhir nih ya, preset yang distortion namanya nih. Nah, sama kayak yang channel 1 tadi, jadi untuk presets ini sebenarnya bisa diatur juga nih, ada kompresor, ada EQ-nya juga, kemudian ada amplifier simulatornya. Jadi ini misalnya gain-nya mau kita naik turunin nih, ini kita bisa atur di sini. Ini ada master, treble, middle, dan lain sebagainya ya. Kemudian EQ-nya juga sama kayak yang tadi, jadi kita bisa atur sendiri kalau misalnya kita masih punya preferensi lain gitu. Ini kompresornya juga sama, kita bisa atur dari grafiknya maupun dari yang ada di sini nih.
itu dia tadi pembahasan software AG Controller yang dikoneksikan ke mixer Yamaha AG06 MK2. Ini sebagai catatan aja ya. Jadi tadi pas lagi rekaman, pas di channel 2, kan aku pakai presets untuk electric gitar, terus aku sempat ngetes untuk gitar lele ya. Nah, ketika lagi rekaman itu kan aku pakai tracknya itu stereo, tapi ketika aku pengen tracknya kepisah gitu ya, antara channel 1 dan channel 2, jadi suaraku sama suara gitarnya kepisah, itu tuh di mixernya aku harus pakai opsi yang dry channel 1-2. Cuman kalau pakai opsi ini, efek gitarnya itu tuh nggak masuk ke dalam rekaman, jadi yang kerekam itu cuma signal gitar yang dry aja. Nah, untuk efek suaranya itu bisa masuk gitu ya ke dalam rekaman, aku tuh harus pakai opsi yang input mix nih di mixernya. Tapi tracknya itu nggak bisa kepisah, jadi suaraku sama suara si gitarnya itu jadi satu gitu, channel 1 sama 2-nya gabung. Nah, ini aku nggak tahu ya, emang akunya yang belum menemukan caranya, atau memang dia seperti itu, atau mungkin peruntukannya itu untuk live gitu ya, bukan untuk rekaman, jadi memang nggak ada keperluannya juga untuk tracknya kepisah. Nanti kalau aku dapetin update atau informasi lebih lanjut ya soal ini, aku akan taruh update-nya itu di Instagram @pothead.id, jadi jangan lupa di follow. Cuman kalau misalnya aku nggak nemu informasi lebih lanjut, ya aku nggak akan update juga sih di Instagram, tapi tetap jangan lupa di follow ya. Nah, kalau misalnya kamu tertarik nih untuk mengetahui lebih lanjut soal si fitur-fiturnya Yamaha AG06 MK2, tadi aku udah bilang di awal ya, aku udah sempat bikin video terpisah tentang mixer ini. Kalau kamu tertarik untuk nontonin, ntar linknya aku taruh di deskripsi video ini. Terus kalau misalnya kamu tertarik untuk membeli atau mungkin cari info lagi lebih lanjut gitu ya, aku akan taruh juga info tentang mixer ini di deskripsi video ini. Info tentang Yamaha-nya juga akan aku taruh di deskripsi video ini, jadi nanti kamu langsung aja ceki-ceki di sana. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!